Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mr. Chris, pastinya di Mr. Chris Channel. Dan kali ini kita kembali hadir di YouTube untuk absen. Ya, kita memang tidak bisa rutin setiap hari, tapi ya setidaknya kita mencoba untuk selalu membuat konten untuk kawan-kawan semua. Nah, kali ini kita akan membuat peta 3D lagi yang sebelumnya kita sudah pernah membuat. Jika teman-teman sudah menonton di channel kita ini, kita sudah membuat di Gunung Merapi. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat lagi di Taman Nasional Waikambas. Ya, ini sesuai dengan request peta yang sebelumnya dari customer teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang ingin belajar bisa coba lihat panduannya di tutorial ini. Nah, mungkin kita akan sedikit menjelaskan dulu terkait software atau plugin 3D map ini. Bentar. Ya. Kita akan coba menunjukkan ya sebagai pembukaan. Nah, ternyata teman-teman kemarin saya mencoba dari hasil download di 3D Mapper ini ternyata tidak bisa digunakan di device lain. Jadi satu plugin ini yang sudah kita download misalnya 3D Mapper, 3D Map Generator dan lain sebagainya ini hanya bisa dipakai pada satu device saja. Ketika sudah diinstal kemudian di crack bukan di crack ya, di apa? Ya diinstal lah. Itu ketika diinstal di device yang lain, perangkat yang lain itu gagal dan akan menunjukkan nah kemarin itu kendalanya atau apa ya, kurang update atau gimana, tapi yang jelas tidak bisa ya teman-teman. Jadi memang harus di satu device saja. Nah, ini kita pertama ya pasti kita membuka aplikasi Photoshop. Nah, ini aplikasi Photoshop tahun berapa ini ya? Tahun 2021. Nah, jadi jika kalian ingin membuat peta 3D atau menggunakan 3D map generator ini, kalian harus download pluginnya, kemudian harus punya aplikasi Photoshop karena nanti pengolahannya itu di Photoshop. Nah, ketika sudah membuka aplikasi Photoshop dan kemudian teman-teman sudah memasukkan ekstensinya atau memasukkan ininya pluginnya, kan ini akan muncul di sini. Nah, yang pasti yang selalu kita gunakan adalah di 3D Mapper ini. Nah, ini karena terkadang ketika lama tidak dibuka itu harus diregister dulu. Nah, kita akan register dulu. Mapper mana nih? Nah, ini. Nah, ini juga butuh koneksi juga ya teman-teman ya. Kalau udah, kita langsung mencari lokasi yang akan kita petakan. Kita akan mencari di Taman Nasional Waikambas. Cari di Google dulu posisinya di mana. Kok nggak connect nih guys?
Taman Nasional Waikambas. Di Lampung. Ini Pak ya, di bawah. Posisinya di mana nih? Bisa lebih besar nggak ini? Apakah di sini? Mungkin di sini ya. Coba kita buka lagi. Ya, di sini. Yang memanjang itu. Yang besar. Ya, betul pas. Ya, mungkin kita kira-kira biar memuat semua area atau wilayahnya. Terus ini kita buat large. Ini untuk petanya. Ini nih. Taman nasionalnya nih guys. Mungkin kurang lebih segini ya guys. Setelah itu coba kita lihat sambil lihat-lihat. Nah ini dia ada keterangan jalannya. Kita pilih yang kosongan aja. Kalau sudah, kita klik centang. Ini dia itu mendownload data DEM dan sekaligus citranya. Ini kadang tuh prosesnya agak lama teman-teman, karena tergantung ukurannya juga dan tergantung koneksi internet. Mungkin ini bisa kita skip dulu, nanti kalau udah selesai kita lanjut. Ya, ini sudah terbentuk ya teman-teman ya untuk 3D map-nya. Tinggal kita atur topografinya mau seperti apa. Semenarik mungkin ya. Yang paling rendah nih. Ini contoh satu, kita coba download dengan posisi yang dia paling rendah, karena wilayahnya cukup luas, jadi 3D map-nya yang terbentuk hanya kayak kurang menggambarkan tuh, karena dia kan cakupannya luas. Beda kalau ukurannya kecil kayak kemarin yang Gunung Merapi itu kan dia hanya fokus ke Gunung Merapi dan Merbabu. Nah kalau ini kan dia itu fokusnya ke wilayah area gitu. Nah ini sudah terbuild ya, artinya kita tinggal langsung beri nama saja.
Sudah terdownload, kita klik OK. Nah, ini petanya. Nah, untuk membuatnya dia bisa 3D, kan tadi kita baru mendownload data DEM-nya, tapi langsung sekaligus ke ini, ke build lah. Ini kita hilangkan teksnya, terus kita create new terrain. Terus kita klik yang itu tadi, lupa tadi. Nah, dia akan secara otomatis langsung mengolah data yang 3D map tadi, langsung mengoverlay atau membuat topografinya dari data DEM tadi. Nanti kita akan coba review kembali ya dari fungsi masing-masing tools ini tadi. Ya, ini merupakan gambaran peta 3D yang hasil pengolahan tadi. Ya, ini tinggal kita sesuaikan saja. Kita tinggal layout karena kan ya mungkin cukup lah gitu. Kalau mau dikasih batas atau mau dikasih ini bisa, atau mau diganti background atau mau dipertebal ininya. Nah, ini bisa diedit terrain ya teman-teman ya. Kalau tadi kan yang ini, jadi ini untuk ukurannya mau berapa piksel, kemudian ini mau di blur atau enggak. Nah, ini untuk elevasinya apakah dia mau sangat menonjol, ini untuk arah petanya apakah dia akan serong ke kanan atau serong ke kiri. Itu disesuaikan di terrain edit create terrain. Jadi 3D mapper ini hanya berfungsi untuk mendownload datanya saja. Nah, kalau biasanya saya untuk mengolah menjadi 3D dia pakai 3D terrain. Nah, kemudian untuk mengubah background itu di pilihan ground. Kemudian kita misal mau mempertebal yang ini, itu kita klik yang nah, ini untuk base mapnya kali, base map. Ini agak berat teman-teman aplikasinya ini.
Kita membuat kontur line. Ada konturnya, bisa kita buat konturnya. Nah, ini kalau kita ingin menampilkan kontur, kita bisa tambahkan. Terlihat konturnya ya. Nah, ini kontur 20 meter. Ini ya kontur lainnya. -20 meter. Ini topografinya. Nah, seperti ini. Kemudian ini tinggal kita layout saja sesuai dengan yang kita inginkan. Layoutnya ya manual, teman-teman. Nah, ini ketebalan dari daratannya. Tipis ya, kecil ya. Kalau mau kita edit lagi, kita coba-coba saja. Ini misalnya kontur line yang kita buat 50. Misalnya abu-abu agak putih. Kita coba lihat lagi. Nah, ini kontur 20, yang rapat ini 50. Memang kalau di zoom kelihatannya ini ya kurang besar gitu. Tapi kalau dia di ekspor, kita bisa sesuaikan pixel atau ini resolusinya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita coba akan meninggikan ini ya, biar dia agak naik, ketebalan. Wah, ini water levelnya, teman-teman. Jadi ketika dia dinaikkan akan terendam. Ini posisi kalau Sumatera terendam, jadi Taman Nasional Waikambas ikut terendam, teman-teman. Kita bisa turunkan lagi. Kalau diturunkan dia akan hilang, harusnya hilang. Nah, hilang. Nah, ini ketebalan. Nah, map layer height.
ketebalannya bisa kita atur sesuai dengan yang kita inginkan di map Higg. Terus dari pencahayaannya misal dia akan dari arah selatan barat, itu kita bisa atur. Nah ini kalau dari barat tenggara. Nah ini bisa kita sesuaikan ya teman-teman ya. Nah mungkin ini cukup 3D, cukup menarik. Nah ini kurang lebih seperti ini teman-teman untuk membuat peta 3D. Nah kalau ingin menambahkan batas beda lagi nanti. Kita kalau ini kan Taman Nasional Bekambas kan sini ya. Nah, kalau ingin menambahkan batas di sini harus dimasukkan file GPX-nya. Nah, nanti secara otomatis waktu dia nge-build data topografinya, dia akan memberikan batas juga di sekelilingnya. Seperti itu teman-teman. Ini tinggal proses layout. Nanti kalau pas layout kalau sempat kita coba akan berikan tutorialnya ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Jika bermanfaat silahkan like, komen, dan subscribe, dan bagian ke teman-teman kalian yang membutuhkan tutorial ini. See you guys.